Kita mulai saja ya Nanda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ananda semua, sebelum Ibu mulai untuk membahas soal pendalaman materi ya, mohon untuk diingatkan teman-temannya di grup nak, kalau sudah ditunggu Bu Meni itu untuk bergabung dengan pendalaman materi. Hari ini kita akan membahas alga. Tak tolong ya kelas 10-7 salah satu untuk mengingatkan di grup. Kalau sudah ditunggu Bu Meni, kelas 10-8 juga diingatkan di grup. Hari ini ada PM Biologi, sudah ditunggu Bu Meni. Baik, langsung aja Ananda semua. Hari ini yang akan kita pelajari itu adalah alga, nak. Jadi alga itu adalah merupakan bagian dari protista. Kalau Ananda masih ingat ya, di pelajaran pagi tentunya Ananda sudah belajar mengenai protista. Protista itu ada 3 ya. Protista mirip tumbuhan yang sering disebut dengan alga. Alga itu nama lainnya ganggang, nak. Jadi nanti kalau ada yang nyebutin alga atau ganggang itu ya sama aja gitu ya. Alga atau ganggang itu protista mirip tumbuhan. Kemudian protista mirip hewan itu yang disebut dengan protozoa. Kemudian yang terakhir protista mirip jamur. Nah, hari ini itu sudah dibuatkan soalnya sama Bu Nur ya, nak ya. Itu yang akan kita bahas itu adalah protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan tumbuhan ganggang atau tumbuhan alga. Gitu. Baik, sebelum membahas soal, Ibu kasih pengantar dulu ya sambil nunggu temennya. Tumbuhan ganggang atau tumbuhan alga itu ada 4 kelas, nak. Ada alga hijau yang sering disebut dengan chlorophyta, ada ganggang keemasan yang sering disebut dengan chrysophyta, ada ganggang coklat yang sering disebut dengan phaeophyta, dan alga merah atau rhodophyta. Nah, Ananda mungkin masih ada satu alga lagi tapi kok nggak Ibu sebutkan gitu ya, yaitu alga biru atau ganggang biru atau cyanobacteria. Itu nggak disebutkan. Itu kenapa? Karena alga biru itu nggak masuk tumbuhan ganggang, nak. Walaupun namanya alga biru atau ganggang biru atau cyanophyta atau cyanobacteria ini nggak masuk tumbuhan ganggang. Kenapa? Karena alga biru itu sifatnya masih prokariotik, nak. Jadi dimasukkan ke dalam golongan Monera bersama-sama dengan bakteri. Nah, tentunya Ananda masih ingat ya, prokariotik itu apa? Prokariotik itu adalah organisme yang belum atau tidak mempunyai membran inti. Membran inti itu nama lainnya adalah karioteka. Jadi belum punya karioteka. Berbeda dengan tumbuhan ganggang, nak. Kalau yang alga biru atau ganggang biru itu walaupun namanya ganggang ya, tapi dia karena masih prokariotik masuknya ke Monera. Kalau yang lainnya itu sifatnya sudah eukariotik. Jadi yang tumbuhan ganggang atau alga, tadi yang alga hijau, alga keemasan, alga coklat, alga merah, itu sudah eukariotik atau sudah mempunyai membran inti. Ingat ya nak ya, membran inti bukan membran sel. Jadi selubung pembungkus inti, bukan selubung pembungkus sel ya. Belum mempunyai membran inti atau sudah mempunyai membran inti kalau yang alga atau eukariotik kayak gitu. Nah, Ananda tentunya juga udah paham dasar yang digunakan dalam pengelompokan atau klasifikasi tumbuhan ganggang atau tumbuhan alga itu adalah berdasarkan pigmen yang dominan. Kalau alga hijau itu pigmen yang dominan apa? Alga hijau pigmen yang dominan ya warna hijau kan gitu. Nah, pigmen warna hijau itu yang sering disebut dengan klorofil. Alga merah berarti pigmen yang dominan warna merah, nak. Nah, pigmen warna merah itu yang dikenal apa? Phycoerythrin, tulisannya phycoerythrin kayak gitu, bacanya phycoerythrin. Kemudian berikutnya alga keemasan. Kalau alga keemasan itu pigmen yang dominan adalah karoten dan xanthophyll. Gitu ya. Alga coklat itu pigmen yang dominan warna coklat. Nah, pigmen warna coklat itu namanya fucoxanthin.
Nah, tapi yang harus Ananda pahami, walaupun alga coklat, walaupun alga merah, walaupun alga keemasan, ya, dan alga hijau, itu semuanya ada pigmen warna hijau, nah, atau ada klorofilnya. Tapi kalau yang merah, yang coklat, yang keemasan, itu didominasi warna pigmen masing-masing, kayak gitu ya. Baik, itu pengantarnya. Kemudian habitatnya. Bisa menemui alga di mana? Nah, alga itu kan ada yang mikroskopik dan ada yang makroskopik. Nah, kalau yang mikroskopik berarti untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop. Kalau yang makroskopik itu bisa dilihat tanpa menggunakan alat bantu, tanpa menggunakan mikroskop. Nah, kalau Ananda sering tahu piknik ke pantai, misalnya pantai yang daerah Wonosari ya, nak, ya, ada pantai Krakal, ada pantai Sepanjang, itu kan kalau di pinggir-pinggir, di tepi-tepi pantai, itu kalian menjumpai tanaman yang kalian anggap tanaman ya, warnanya hijau, warnanya coklat, warnanya keemasan, itu sebenarnya belum dikatakan sebagai plantae atau tanaman, nah, tapi alga. Kalau yang warnanya hijau ya alga hijau, itu yang sering disebut dengan apa namanya, alga ulva. Ulva itu selada laut. Kemudian yang warnanya merah, ada yang warnanya coklat atau sargasum, kayak gitu. Kalau yang mikroskopik ya bisa dijumpai di air kolam. Ngamatinya gimana? Ya kita bisa ngambil sampel 1 tetes, kemudian diletakkan di objek gelas ya, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop. Baik, sekarang marilah kita bahas soalnya, nak. Udah lumayan banyak yang hadir. Sekali lagi ya, nak, ya, diingatkan kembali teman-temannya di grup, siapa tahu lupa untuk segera gabung PM. Ditunggu Bu Menik gitu. Baik. Ananda udah dapat soalnya ya, mari kita bahas untuk soal yang nomor 1, nak. Soal yang nomor 1 itu, bentar. Pertanyaannya, protista mirip tumbuhan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya kan? Dasarnya apa gitu? Dasarnya tadi udah Ibu jelaskan kan, protista mirip tumbuhan itu apa? Protista mirip tumbuhan itu adalah tumbuhan ganggang atau alga. Tadi bisa dibagi menjadi alga hijau atau chlorophyta, alga merah atau rhodophyta, alga keemasan atau chrysophyta, kemudian satu lagi alga coklat atau phaeophyta. Yang alga keemasan atau chrysophyta ya, nak, ya, itu sering disebut dengan diatome. Diatome itu apa? Diatome itu alga kersik. Gitu. Dasarnya yang digunakan dalam klasifikasi tadi itu apa? Itu adalah pigmen fotosintesis yang dominan atau yang utama. Nah, ini Ibu udah buatkan apa, nak, tabelnya, nanti bisa dipelajari ya. Ini klasifikasinya, alga itu ada namanya alga hijau atau sering disebut dengan chlorophyta. Itu pigmen yang dominan apa? Klorofil. Walaupun di dalam alga hijau itu ada pigmen warna lain, nak, tapi karena ketutup yang hijau, ketutup yang dominan, sehingga memberikan apa namanya, alga hijau itu warnanya hijau. Nah, kalian bisa menjumpai ini bentuknya ada yang mikroskopik dan ada yang makroskopik, nah, untuk alga hijau. Kalau yang mikroskopik itu biasanya di kolam, air sawah, air akuarium, kemudian air sungai, itu banyak sekali juga ditemui alga hijau. Itu ya. Kemudian yang makroskopik itu contohnya tadi Bu kasih contoh ulva ya, ulva atau selada laut. Kemudian yang mikroskopik itu ada chlorella. Chlorella itu bentuknya ini bulat-bulat kayak gitu ya. Kemudian kloroplasnya itu berbentuk seperti mangkok. Nah, ini yang spesial dari chlorella itu bisa digunakan sebagai makanan masa depan, nah, atau sering disebut dengan PST. PST itu apa? Protein sel tunggal. Itu chlorella ya. Kemudian contoh lagi ada yang kara. Kara itu yang makroskopik juga. Nah, ada spirogyra. Kalau chlorella itu bentuknya bulat-bulat gitu. Kalau spirogyra itu bentuknya memanjang. Spirogyra. Kloroplasnya berbentuk seperti spiral. Spiral tahu ya? Lengkung-lengkungan kayak gitu. Kemudian ada
contoh lagi yang di sini Euglena. Nah, yang spesial dari Euglena itu selain dia punya kloroplas sehingga dia klorofil kloroplas ya, sehingga dia dimasukkan ke alga hijau, Euglena itu punya alat gerak yang berupa flagel. Sehingga Euglena itu bisa termasuk dalam tumbuhan ganggang, juga bisa termasuk dalam protozoa. Tapi protozoa yang bergerak dengan flagel atau dikelompokkan dalam flagellata kayak gitu. Yang Euglena ya. Kemudian berikutnya Chrysophyta. Chrysophyta itu alga keemasan atau sering disebut dengan alga pirang atau sering salah satu yang termasuk dalam alga keemasan itu diatom. Nah, diatom itu menghuni sebagian besar spesies alga yang ada di perairan tawar maupun laut. Itu yang paling banyak adalah diatom atau alga kersek ya. Ini pigmen yang dominan adalah karotin. Nah. Ini sebagian besar adalah mikroskopik. Ini juga di air ya, bisa di air tawar, air laut kayak gitu. Contohnya apa? Navicula, Faurecia dan Ochromonas. Nah, yang spesial dari alga kersek, diatom atau Chrysophyta itu mempunyai bagian ya, nah ya, namanya epiteka dan hipoteka. Kalau epiteka itu bagian tutupnya, kalau hipoteka itu bagian wadahnya. Jadi kayak apa ya, nak ya, wadah sama tutup kayak gitu. Bentuknya memanjang kayak gitu. Nanti mudah-mudahan di soal berikutnya ada. Jadi hipoteka, epiteka itu ciri khas dari diatom, nak. Diatom atau alga kersek. Nah, untuk perkembangbiakannya nanti gimana perkembangbiakan pada alga kersek itu kan namanya tutup epiteka ya, wadahnya hipoteka. Itu kalau perkembangbiakannya dia akan membelah. Jadi membuka bagian epitekanya dan membuka bagian hipotekanya. Ketika ada tinggal epiteka ya, epiteka segera membentuk bagian hipoteka. Kalau yang hipoteka segera membentuk bagian epiteka kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah Phaeophyta, nak. Phaeophyta atau alga coklat. Ini pigmen yang dominan warna coklat. Nah, pigmen yang warna coklat itu sering disebut dengan fucoxanthin atau di literatur lain disebutkan fucoxanthin. Fucoxanthin atau fucoxanthin. Nah, ini hidupnya di air laut semua, nak, yang Phaeophyta. Dan makroskopik semua. Contohnya apa? Ada Fucus, Turbinaria, Sargassum kayak gitu. Ini biasanya bisa digunakan sebagai apa namanya? Bahan pembentuk kosmetik dan atau membentuk asam alginat. Salah satu bahan pembentuk asam alginat, dan asam alginat itu salah satu fungsinya bisa digunakan untuk ini, nak, bahan kosmetik kayak gitu. Berikutnya yang terakhir itu adalah Rhodophyta. Rhodophyta itu nama lainnya adalah alga merah. Kenapa disebut dengan alga merah? Karena dia punya pigmen yang dominan. Pigmen yang dominan itu warna merah ya, nak ya. Pigmen warna merah itu yang sering disebut dengan phycoerythrin. Nah, ini Ananda harus pahami. Nanti kalau udah paham nanti apa sendirinya. Pigmen warna hijau apa, pigmen warna coklat, pigmen warna merah gitu ya. Phycoerythrin tulisannya phycoerythrin ya, nah ya. Ini juga makroskopik, nak. Jadi yang coklat sama merah itu makroskopik. Yang bisa digunakan untuk membuat agar-agar itu yang merah. Sehingga kalau orang nyebutkan rumput laut gitu ya. Nah, sebenarnya rumput laut itu ya ada yang hijau makroskopik, coklat makroskopik, merah makroskopik, tapi yang bisa digunakan untuk membuat agar-agar itu yang dari alga merah. Contohnya apa? Nah, ada Eusema, ada Spinosum, ada Gelidium, ada Gracilaria kayak gitu. Gitu ya. Lanjut sekarang ke tadi jawabnya deh. Soal nomor 2. Waduh, nggak ketok ya, nak ya. Nggak apa, Ibu jelaskan aja. Beberapa, sambil nyimak soal yang Ananda punya ya. Berikut ini beberapa karakter yang dapat dijadikan pembeda antara protozoa dan alga. Baik, kalau protozoa itu adalah protista yang mirip apa namanya? Protista yang mirip hewan. Kalau yang alga itu protista yang mirip tumbuhan. Nah, ini diminta bedain salah satu perbedaannya apa kayak gitu. Kecuali ya, jadi yang benar.
tadi ada istilah karioteka. Di pengantar Ibu udah sampaikan ya Nak ya. Karioteka itu nama lain adalah membran inti. Nah, semua protista itu cirinya sudah mempunyai membran inti Nak. Sudah mempunyai karoteka. Jadi kalau di sini diminta nyebutin yang bukan, tentunya dia dia sudah punya karioteka baik pada protozoa dan alga. Karena sama-sama sudah punya, berarti kan bukan pembeda ya Nak ya. Kalau cadangan makanan iya, karena kan yang alga udah bisa punya kemampuan untuk fotosintesis. Kalau yang protozoa kan enggak ya Nak ya. Alat gerak, alga enggak punya alat gerak, cuma yang tertentu aja ya, kayak euglena itu. Kemudian ada Volvox itu juga udah punya alat gerak, tapi karena dia punya klorofil masuk ke situ. Dinding sel, iya dinding selnya juga berbeda. Kemudian sifat hidupnya, iya karena alga itu udah autotrof. Kalau yang protozoa itu heterotrof, kecuali yang spesial tadi, yang euglena ya. Itu. Jadi jawabnya nomor 2, yang bukan ya, yang bukan atau karakter yang tidak bisa dijadikan pembeda antara protozoa dan alga itu adalah karioteka. Kenapa? Ibu ulangi ya Nak ya. Karena masing-masing protozoa dan alga itu sudah punya karioteka. Karioteka itu apa? Karioteka itu adalah membran inti. Karena sudah punya membran inti, maka protista, baik itu protozoa dan alga, itu digolongkan ke dalam organisme yang sifatnya apa? Sifatnya eukariotik. Gitu nggih. Lanjut, sekarang nomor 3, Nak. Nah, ini tadi udah dijelaskan juga Ibu di awal, Nak. Kita Ibu ulang nggak apa-apa. Mari kita baca soalnya. Ini yang soal nomor 3 ini mengenai ciri-ciri dari alga. Pertanyaannya gimana? Di antara pernyataan berikut, manakah yang merupakan ciri alga? Nah, ini udah Ibu tuliskan, kopikan di sini ya. Ciri alga itu dia fotoautotrof karena mempunyai klorofil ya, sehingga bisa membuat makanan sendiri. Mempunyai klorofil dan pigmen yang lain, mempunyai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Kalau yang bersel satu itu misalnya chlorella tadi ya Nak ya. Bersel banyak itu contohnya yang makroskopik. Ada yang berdinding sel, ada yang tidak. Ada yang soliter, soliter itu hidup bebas. Dan ada yang berkoloni. Ada yang bisa bergerak, tapi tertentu aja ya. Ada yang tidak. Kemudian reproduksinya dengan 2 cara. Ada yang secara aseksual, itu dengan membelah diri. Kemudian dengan fragmentasi. Fragmentasi itu pemotongan bagian tubuh ya Nak ya, pada Spirogyra itu. Kemudian bagian tubuh itu akan memotong, akan membentuk bagian tubuh yang lain. Ya, bagian tubuh lain atau sering disebut dengan hormogonium. Kemudian juga yang aseksual atau yang vegetatif itu dengan spora. Kalau yang reproduksi seksual itu salah satunya dengan konjugasi. Ini misalnya dengan pada Spirogyra itu ya. Kemudian ada yang mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, ada yang tidak. Ada yang hidup bebas dan ada yang bersimbiosis dengan jamur membentuk likenes atau liken. Likenes itu ini Nak, apa namanya? Lumut kerak. Jadi ada yang sebagian yang bersimbiosis membentuk lumut kerak. Nah, tadi Ibu sebutkan ya Nak ya, ciri utamanya itu alga ini belum dikatakan sebagai tumbuhan yang berkormus, Nak, tapi merupakan tumbuhan talus. Talus itu apa? Akar, batang, dan daunnya belum bisa dibedain. Kemudian ada yang mikroskopik, ada yang makroskopik, berklorofil. Walaupun alga merah, dia juga punya klorofil kayak gitu. Jadi jawabannya B ya Nak ya. Ada yang mikroskopik, ada yang makroskopik, ada yang merupakan organisme yang bertalus, kemudian berklorofil. Bukan berkormus. Kalau yang C itu kan kormus ya. Kormus itu pada ini Nak, tumbuhan lumut dan paku. Gitu. Baik, jawabnya adalah B. Yang mikroskopik, kalau yang makroskopik tadi alga hijau sebagian ada yang makroskopik ya. Kemudian alga coklat semuanya makroskopik, alga merah semuanya makroskopik.
Kalau yang alga keemasan itu mikroskopik. Contohnya ada yang diatome tadi ya, Nak, ya. Diatome tadi ada bagian yang namanya hipoteka dan epiteka. Kayak gitu. Lanjut. Berikutnya soal nomor ini. 4. Nah, Spirogyra dapat berkembang biak secara generatif dengan cara generatif ya. Kalau yang vegetatif fragmentasi. Kalau yang generatif itu dengan konjugasi. Ini jawabnya harusnya enak. Minta tolong diralat soal nomor 4. Jawabnya adalah konjugasi. Nah, ini sudah Ibu ada gambarnya bagaimana proses konjugasi itu. Mari kita lihat. Ya, proses konjugasi itu diawali oleh adanya dua benang dari Spirogyra yang saling saling berdekatan. Nah, kemudian dua Spirogyra yang saling berdekatan itu akan membentuk tonjolan. Nah, ini membentuk tonjolan. Nah, ujung kedua tonjolan yang bersentuhan itu saling melebur membentuk saluran konjugasi. Nah, ini tonjolan ini akan membentuk saluran konjugasi. Nah, saluran konjugasi ini fungsinya untuk apa? Untuk terjadi aliran protoplasma dari satu sel ke sel yang lain atau dari satu satu sel Spirogyra ke satu sel Spirogyra yang lain. Nah, kemudian akan terjadi peleburan plasma kan? Nah, peleburan plasma itu yang sering disebut dengan plasmogami. Nah, setelah terjadi peleburan plasma diikuti oleh peleburan inti, Nak. Peleburan inti itu yang dikenal dengan kariogami. Gitu ya. Nah, hasil dari proses peleburan inti itu akan membentuk zigospora diploid. Kenapa diploid? Karena kan hasil peleburan dari N dan N ya, Nak ya, sehingga membentuk zigospora diploid. Nah, zigospora itu akan mengalami pembelahan meiosis dan di tempat yang sesuai berkembang menjadi benang Spirogyra yang haploid kayak gitu. Gitu ya, Nak ya. Jadi minta tolong diralat untuk jawaban yang apa? Nomor 4 itu adalah E. Kemudian berikutnya, nah kalau yang soal ini adalah soal yang ada kaitannya dengan pigmen. Tadi udah Ibu sampaikan ya, pigmen pada masing-masing kelas alga itu mempunyai pigmen yang dominan masing-masing. Kalau yang alga hijau itu pigmen yang dominan kan klorofil ya. Nah, yang punya klorofil semuanya punya klorofil, tapi yang punya klorofil B itu hanyalah alga hijau atau yang sering disebut dengan kloropita, gitu ya. Kalau yang paiopita itu tadi pigmennya yang dominannya fukosantin, yang chrysopita pigmen yang dominan apa tadi karoten, rhodopita pigmen yang dominan apa tadi vicoritrin, kayak gitu. Berikutnya soal nomor 6. Ini juga ada kaitannya manfaat alga ya, Nak ya. Jadi manfaat alga itu salah satunya adalah sebagai bahan pembentuk dalam pembuatan agar-agar. Nah, tadi udah Ibu sampaikan. Salah satu atau dari kelompok alga 4 tadi yang bisa digunakan sebagai bahan pembentuk agar-agar itu adalah yang dari alga merah. Tadi contohnya apa, Nak? Tadi ada contohnya Eusema spinosum atau di literatur yang lain hanya disebutkan Eusema sp gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 6 yang soalnya berbunyi alga yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar itu berasal dari kelompok alga merah. Kalau alga coklat tadi untuk membentuk apa? Asam alginat kayak gitu ya. Kalau yang alga hijau itu biasanya berperanan dalam ekosistem toh sebagai fitoplankton. Lanjut. Nah, alga api atau piropita. Ini tambahan ya, Nak ya. Alga api yang dapat menyebabkan warna merah di pantai itu sering disebut dengan piropita. Jadi ada yang menambah satu lagi, Nak. Selain alga 4 tadi, nah, ada alga piropita atau alga api. Jawabnya adalah A ya, nomor 7. Kemudian berikutnya. Soal nomor 8 itu juga ada hubungannya dengan tumbuhan alga. Yaitu mintanya protista yang memiliki kemampuan fotosintesis.
fotosintetik. Nah, ini harus dipahami Ananda semua bahwasanya tadi ada protista mirip tumbuhan itu alga. Nah, ini memang harus dipahami, kalau udah paham kan hafal ya. Itu alganya spesiesnya apa saja. Kemudian yang berikutnya yang protista mirip ini nak, apa namanya? Mirip hewan, itu organisme atau protozoa. Itu spesiesnya apa saja dipahami dan nanti mudah-mudahan hafal. Nah, karena memang untuk menjawab soal nomor 8 ini harus seperti itu. Berarti kalau pertanyaannya protista yang memiliki kemampuan fotosintetik kan berarti Ananda harus memahami apa saja yang termasuk alga itu, yang termasuk alga hijau, alga coklat, alga merah, alga kemasan itu kan punya kemampuan fotosintetik kan. Nah, tadi ada euglena, ada chlorella, ada ulva, ada sargassum, ada eusema, ada navicula, ada Volvoglobator. Nah, Volvoglobator itu adalah salah satu alga hijau yang dia hidupnya koloni. Nah, kalau kolera kan apa namanya? Dia hidup bebas. Kalau yang Volvoglobator dia hidupnya koloni. Kalau hidup bebas itu nama lainnya ini nak soliter. Kalau koloni namanya yang bergerombol gitu ya, itu yang Volvoglobator. Kalau Entomobacoli ini contoh ini nak contoh apa namanya protozoa yang bergerak dengan kaki semu. Kalau Trypanosoma cruzi ini juga protozoa. Paramecium protozoa yang bergerak dengan silia, gitu ya. Ini harus dipahami. Kalau yang protozoa kan klasifikasinya berdasarkan alat gerak ya nak ya. Kalau tumbuhan alga kan berdasarkan pigmen. Kalau protozoa berdasarkan alat geraknya. Kalau yang bergerak dengan kaki semu namanya adalah Rhizopoda atau sering disebut dengan Sarcodina. Kaki semu itu nama lainnya adalah Pseudopodia. Contoh yang populer apa? Amuba. Termasuk entamuba ya. Entamuba itu termasuk ke dalam kelompok yang bergerak dengan kaki semu. Nah, sehingga pada protozoa yang bergerak dengan kaki semu itu apa namanya? Strukturnya bisa berubah-ubah. Karena kan kaki semu itu sebenarnya kan penjuluran dari sitoplasma ya, nak ya. Kemudian ada yang bergerak dengan silia, itu masuknya siliata. Contoh yang populer paramecium ya. Ada yang bergerak dengan flagel, itu namanya lainnya adalah flagellata. Itu contoh yang populer kalau ada euglena dan juga ada yang parasit ya nak ya, Trypanosoma. Ada yang nggak punya alat gerak, ini yang termasuk dalam kelas contohnya apa itu? Malaria, yang menyebabkan penyakit malaria atau plasmodium. Itu yang nggak punya alat gerak itu termasuk dalam kelas sporozoa. Itu ya, jadi ada ada Rhizopoda, ada ciliata, ada flagellata, ada sporozoa. Nah, itu harus dipahami satu-satu, nak. Kemudian berikutnya, kalau ini adalah alga. Alga yang bermanfaat pada industri makanan. Jadi chlorella ya nak ya, chlorella tadi alga hijau mikroskopik bisa digunakan untuk protein sel tunggal. Kemudian eusema itu untuk membuat agar-agar, termasuk gracilaria untuk agar-agar, termasuk gelidium. Jadi eusema, gracilaria, gelidium itu alga merah untuk membuat apa? Agar-agar. Kalau chlorella itu alga hijau untuk membuat protein sel tunggal. Kalau navicula, navicula itu alga diatom, alga kersik ya. Kalau spirogyra alga hijau. Tapi yang bisa digunakan untuk membuat makanan itu atau yang bermanfaat pada industri makanan itu adalah 1, 2, 3, 4. Yang nomor 2, 3, 4 itu untuk membuat apa tadi? Agar-agar. Dia termasuk dalam kelompok alga merah. Kayak gitu nggih. Nah, ini Ibu tuliskan di sini, nak, beberapa manfaat alga dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama ada chlorella. Chlorella itu tadi yang bentuk kloroplasnya seperti mangkok ya, nak ya. Ada Eusema spinosum, ada Gelidium, ada Gracilaria. Itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Yang Eusema spinosum, Gelidium, Gracilaria ini alga merah yang sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar. Kalau yang chlorella itu sebagai apa tadi? PST atau protein sel tunggal.
Kemudian diatom ya nak ya, diatom itu bagian dari alga keemasan. Nama lain diatom itu alga kersik. Contohnya apa? Navicula yang punya bagian apa tadi nak? Epiteka dan hipoteka. Itu menghasilkan zat kersik. Karena dia menghasilkan zat kersik maka disebut alganya alga kersik. Ini bisa digunakan untuk bahan penggosok, bahan isolasi, bahan pembuatan dinamit dan juga pembuatan saringan. Diatom sifatnya mikroskopik ya nak ya. Kemudian pada alga ini karena dia punya apa namanya klorofil, maka ini bisa sebagai fitoplankton dan merupakan organisme kecil yang kalau yang mikroskopik ya, yang hidupnya di perairan. Kemudian yang alga coklat itu contohnya ada sargassum, ada turbinaria, ada laminaria, itu menghasilkan asam alginat. Asam alginat tadi selain untuk membuat kosmetik juga bisa untuk membuat cat dan es krim. Kemudian berikutnya ini juga yang kondrus dan gingertina ini juga dari ini nah apa? Alga merah untuk membuat agar-agar. Nah, tapi pertanyaannya yang nomor 10 kita lihat nomor 10. Dalam suatu ekosistem air, alga rhodophyta tadi apa nak? Alga merah berperan sebagai apa? Produsen, karena ini kan pertanyaannya ekosistem ya, bukan manfaat dalam industri pangan. Jadi semua alga, baik alga merah, alga hijau, alga keemasan, alga coklat gitu ya, itu karena semuanya adalah bisa sebagai produsen. Karena mempunyai klorofil ya, kalau yang alga hijau memang klorofilnya yang dominan kayak gitu ya. Bukan konsumen, kalau konsumen itu protozoa. Oke, lanjut. Soal nomor 11. Dalam usaha manusia mencari sumber makanan baru, ternyata chlorella, nah chlorella ingat ya nak ya, chlorella itu adalah alga hijau tadi yang bersel satu, mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi dan mempunyai kemampuan mudah berfotosintesis. Nah, chlorella itu termasuk golongan apa? Karena dia punya klorofil, klorofilnya seperti mangkok ya nak ya, bentuknya bulat, itu termasuk chlorophyta. Bukan payophyta, kalau payophyta itu fucoxanthin, bukan rhodophyta, kalau rhodophyta itu alga merah ya, phycoerythrin, cyanophyta itu alga biru nak. Dia bukan tumbuhan alga walaupun namanya alga biru. Itu pigmen yang dominan kalau pada alga biru itu phycocyanin. Kalau chrysophyta itu karoten ya. Nah, itu tadi kenapa kok chlorella itu bisa digunakan sebagai protein sel tunggal karena memang kandungan proteinnya tinggi nak di situ dan mempunyai kemampuan mudah berfotosintesis. Oke. Lanjut, kemudian kalau ini ada hubungannya dengan ini apa namanya? Perkembangbiakan dari alga terutama yang berbentuk benang ya nak ya. Dia punya kemampuan untuk fragmentasi. Fragmentasi itu apa? Fragmentasi itu pemotongan atau bagian tubuh, nanti bagian tubuh lain itu akan membentuk individu yang baru. Nah, pertanyaannya, beberapa jenis alga yang berbentuk benang dapat berkembang biak dengan cara fragmentasi. Ulangi ya, beberapa jenis alga yang berbentuk benang itu dapat berkembang biak dengan cara fragmentasi. Nah, potongan benang hasil fragmentasi itu akan tumbuh menjadi benang baru. Nah, benang baru itu yang dikatakan hormogonium. Nah, jadi kalau fragmentasi itu prosesnya, proses perkembangbiakan. Kalau hormogonium itu hasil potongan yang nanti akan membentuk benang baru. Makanya kalau perkembangbiakan fragmentasi sebagai bagian dari perkembangbiakan aseksual ya atau vegetatif itu kan terjadi pada alga yang bentuknya memanjang atau berbentuk benang. Nah, misalnya pada Spirogyra. Kalau Spirogyra tadi kan yang aseksual dengan ini fragmentasi. Kalau yang seksual dengan apa tadi? Konjugasi. Gitu ya. Fragmentasi tadi apa? Pemotongan bagian tubuh atau bagian benang. Nah, potongan bagian benang nanti akan tumbuh menjadi benang baru. Nah, benang baru itu istilahnya apa? Namanya adalah hormogonium. Kayak gitu ya.
Jawabnya B. Kemudian soal nomor 13. Soal nomor 13. Ini ada hubungannya dengan ciri-ciri masing-masing kelompok dari tumbuhan ganggang atau tumbuhan alga. Nah, gimana di soal disebutkan kelompok alga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Umumnya uniseluler. Nah, ini tadi kan Ibu udah sampaikan ya, Nak ya. Alga itu ada 4. Yang alga hijau ada yang mikroskopik, ada yang makroskopik. Kalau mikroskopik itu kan sebagian uniseluler ya, Nak ya. Kalau yang alga keemasan atau chrysopita itu kan mikroskopik semua sebagian ya. Bagian besar mikroskopik semua. Kemudian alga merah itu makroskopik semua sehingga multiseluler. Kemudian alga coklat juga makroskopik. Nah, kalau udah ada kata-kata umumnya uniseluler itu berarti walaupun alga hijau ada yang uniseluler ya, itu kebanyakan adalah yang chrysopita. Chrysopita atau alga keemasan itu bisa hidup di air tawar atau laut. Mempunyai pigmen yang dominan itu adalah karoten, Nak. Tapi walaupun dominan karoten, dia punya klorofil juga, dia punya xanthofil juga, dia punya vicosianin juga. Karena yang dominan klorofil, maka pigmen warna hijau atau klorofil itu menutup pigmen warna lain, menutup pigmen karotin, menutup pigmen xanthofil, vicosantin. Kalau yang dominan keemasan ya karena dominannya emas menutup warna hijau, menutup warna merah atau coklat kayak gitu. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan membentuk spora di mana disebut dengan auspora. Ini kalau dan ada yang pembelahan juga. Nah, pembelahan tadi misalnya pada diatom ya, yaitu melepaskan bagian epiteka dengan yang hipoteka. Nah, ciri yang ini dimiliki oleh siapa? Chrysopita. Gitu ya. Jawabnya adalah C. Bukan rhodopita. Kalau rhodopita nggak ada yang uniseluler ya, Nak ya. Kemudian yang phaeopita juga nggak ada. Kalau misalnya mau ini berarti kan jawabannya antara Chrysopita sama chloropita. Tapi kalau yang chloropita itu ada juga yang multiseluler kayak gitu. Dan pigmen yang dominan itu nanti disebutkan ini klorofil. Dan reproduksinya dengan fragmentasi juga kalau yang chloropita. Gitu ya. Lanjut nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini juga ada hubungannya dengan ini, Nak. Ada hubungannya dengan apa ini? Manfaat alga ya. Jadi alga tadi udah Ibu sampaikan ya, Nak ya. Yang untuk ekosistem itu karena dia punya klorofil sehingga mempunyai kemampuan berfotosintesis. Dalam ekosistem alga itu berperan sebagai produsen. Tadi udah ada soal sebelumnya juga. Produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri. Sehingga termasuk dalam organisme yang autotrof. Kalau yang protista mirip hewan, itu organisme yang heterotrof. Nah, karena emang nggak punya klorofil, kecuali yang tertentu yang bisa masuk alga, bisa masuk protozoa tadi ya, Nak ya. Heterotrof itu karena dia nggak bisa membuat makanan sendiri, maka hidupnya bergantung pada organisme yang lain. Kayak gitu. Nah, kembali ke soal nomor 14, itu alga mempunyai klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Dalam ekosistem, alga itu berperan sebagai apa? Sebagai produsen. Karena punya klorofil, bisa berfotosintesis, bisa membuat makanan sendiri. Jawabnya C. Kemudian berikutnya nomor 15. Mari kita lihat soal nomor 15. Di antara ganggang berikut yang kloroplasnya berbentuk mangkok. Nah, kalau jawabannya klorela, ada klorela dijawab klorela. Nah, tapi karena ini kan nggak ada klorela ya. Ada satu lagi namanya Chlamydomonas. Chlamydomonas ini juga merupakan alga hijau yang dia punya keistimewaan, punya alat gerak flagel, Nak, seperti halnya Euglena. Sehingga dia bisa dimasukkan kemana, Nak? Ke flagellata. Protozoa flagellata. Ini kloroplasnya berbentuk mangkok juga. Kalau Spirogyra, kloroplasnya berbentuk spiral. Kalau Euglena,
Itu alga hijau punya flagel juga. Navicula tadi apa nak? Alga keemasan. Chlorococcum alga hijau. Oke, lanjut nomor 15. Bentar, nak. Di bawah ini terdapat berbagai macam alga. Alga yang merupakan perintis bagi vegetasi lain adalah jawabnya nomor 1 dan 3. Chlorella dan Chlorococcus. Itu sebagai organisme atau perintis bagi vegetasi lain karena sifatnya juga masih uniseluler dan merupakan organisme perintis 1 dan 3. Kemudian berikutnya nomor berapa nak? Nomor 17. Ditemukan suatu jenis alga dengan ciri-ciri tubuh berbentuk benang. Ingat ya, alga yang berbentuk benang tadi apa? Yang perkembangbiakannya dengan fragmentasi dan dengan konjugasi ya. Mempunyai kloroplas berbentuk spiral. Nah, kloroplasnya berbentuk spiral. Tadi diingat. Tempat hidupnya di air tawar. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, itu organismenya termasuk apa? Spirogyra. Spirogyra itu contoh dari alga hijau karena dia punya klorofil kayak gitu. Bentar, nak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Kalau soal nomor 18 ini termasuk struktur dari ini nak, tumbuhan alga. Tadi udah Ibu sampaikan ya, tumbuhan alga itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, ada yang sudah menyerupai tumbuhan tingkat tinggi kayak gitu. Nah, untuk yang nomor 18 itu kelompok alga yang termasuk uniseluler. Berarti yang bersel 1 ya. Itu jawabnya anak. Chlorella, Navicula. Navicula itu diatom, alga kresek, dia bersel 1. Clasidomonas ini juga alga hijau bersel 1. Kalau yang B ini Chlorella dan Clasidomonas benar, tapi Fucus enggak benar karena Fucus itu alga coklat. Kemudian yang C ini Volvox. Volvox itu multiseluler ya, dia berkoloni. Kalau Gelidium ini alga merah. Jadi bukan uniseluler. Chlorella alga hijau. Yang D kenapa salah? Karena ada Gelidium dan Sargassum. Yang E kenapa salah? Karena ada Eusema spinosum. Eusema kan alga merah ya nak ya. Dia enggak uniseluler. Kemudian soal nomor 19. Nah, tadi udah Ibu sampaikan juga, yaitu yang sub materinya itu adalah manfaat dari alga. Nah, tadi manfaat alga itu yang alga merah itu yang bisa digunakan untuk membuat agar ada salah satunya ada Eusema spinosum. Nah, kalau yang alga coklat itu atau Phaeophyta itu salah satu manfaatnya adalah membentuk asam alginat. Nah, asam alginat itu bisa digunakan untuk apa saja? Salah satunya bisa digunakan untuk dalam pembuatan es krim. Kayak gitu ya. Jawabnya D. Terakhir, soal nomor 20. Ini juga soal yang berkaitan dengan ini, nah, apa manfaat dari alga, tumbuhan alga atau ganggang. Pertanyaannya gimana? Dalam rangka mencari sumber makanan baru, Jepang telah berhasil membuat tablet Sun Chlorella. Tablet itu berasal dari alga apa? Tadi yang ini kan protein sel tunggal ya, nak ya. Dari yang bisa digunakan apa tadi? Chlorella. Chlorella tadi adalah alga hijau. Alga hijau yang bentuknya uniseluler atau bersel 1. Sehingga jawabnya yang nomor 20 itu anak alga hijau bersel 1. Dah. Itu ya nak ya materi untuk PM yaitu tumbuhan alga. Jadi ketika Anda semua belajar tumbuhan alga, kalau sudah tahu ciri-cirinya, kalau sudah tahu klasifikasinya dan contohnya, kalau sudah tahu manfaatnya, itu berarti ya udah apa namanya? Sudah tuntas dalam menguasai materi alga. Yang Ibu tekankan ya nak ya,
Kalau tumbuhan alga itu tadi yang Ibu nyebutnya tidak berulang-ulang, sekarang Ibu ulang supaya kalian paham. Tumbuhan alga itu merupakan tumbuhan yang masih termasuk tumbuhan talus, Nak, karena akar, batang, dan daunnya belum bisa dibedakan. Berbeda dengan yang apa? Bryophyta sama Pteridophyta itu tumbuhan kormus kayak gitu. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan, Anda semua. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Betul? Ya. 2 menit Ibu untuk tanya ya. Yang Ibu sampaikan pada sudah diserap, jangan keluar dulu, Nak. Nah, kalau Ibu belum tutup, nggak baik kalau keluar dulu, kecuali memang karena jaringannya ada kendala. Jadi etikanya ketika kita pembelajaran online, kalau belum dipersilahkan keluar, jangan keluar dulu, nggih. Ibu kasih pertanyaan 2 menit aja, habis itu nanti Ibu tutup. Mbak Arifa Kartini, minta tolong mic-nya dibuka ya, Nak ya. Yang lain juga Bu. disimak. Pertanyaannya, tumbuhan alga itu dikelompokkan menjadi 4. Dasar pengelompokannya itu apa, Nak? Pigmen yang dominan di alga itu, Bu. Iya, pigmen yang dominan. Baik. Kemudian berikutnya, pigmen warna hijau itu sering disebut dengan klorofil. Kalau pigmen warna merah namanya apa, Mas Hikmat Sejati? Tolong dibuka mic-nya. Pigmen warna merah namanya apa, Mas Hikmat? Mas Hikmat, ya. Pertanyaannya bagaimana, Bu? Di tempat saya putus. Oh ya. Oh ya, Ibu ulangi ya, Nak ya. Pigmen warna merah pada tumbuhan alga disebut dengan apa, Nak? Kalau warna hijau kan klorofil ya, Mas Hikmat. Kalau warna merah namanya apa, Nak? Ada yang tahu? Ada yang bisa membantu? Rhodophyta, Bu. Oh ya. Kalau Rhodophyta itu kelasnya ya, Mas Hikmat, nggak apa-apa. Ada Chlorophyta itu kelas alga hijau, kemudian ada Phaeophyta itu alga coklat, Rhodophyta itu alga merah. Kemudian ada Chrysophyta alga keemasan. Nah, pigmen yang dominan pada Rhodophyta atau pada alga merah itu namanya Phycoerythrin, Nak. Phycoerythrin. Kalau alga coklat namanya fucoxanthin. Gitu nggih. Nah, nanti bisa dipelajari lagi. Baik, monggo kalau mau persiapan untuk pembelajaran jam pertama ya, Nak ya. Semoga dimudahkan semuanya dan berkah ilmunya. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf, Nak. Kalau masih ada pertanyaan nanti boleh WA Bu Meni. Kalau nanti minta tolong salah satu 10.7 dan 10.8 WA Bu Meni ya, Ibu kirim materinya, materi pembahasan ini. Terima kasih. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Monggo kalau